Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Kali ini saya akan berbagi resep bolu potong yang sangat-sangat cantik, bikinnya juga mudah, anti gagal, tanpa menggunakan bahan pengembang apapun, tapi hasilnya bisa secantik ini. Langsung saja siapkan 2 buah wadah dan 5 butir telur ya. Ini untuk 2 butir yang pertama kita pisahkan dulu kuning dan putihnya. Kuningnya kita pakai dan 2 putihnya tidak kita pakai ya. Simpan saja di wadah tertutup agar bisa kita gunakan buat bikin bolu putih telur atau buat bikin cemilan lainnya. Untuk telur yang 3 lagi, ini putihnya kita akan pakai, kita masukkan ke wadah yang berbeda karena ini akan dikocok terpisah ya teman-teman. Jadi total telur yang kita gunakan adalah 5 kuning telur dan 3 putih telur. Nah, untuk putih telurnya kita bisa tambahkan cream of tartar atau bisa di skip juga ini ya. Ini opsional atau bisa juga ditambahkan dengan perasan jeruk lemon. Kita kocok putih telurnya sampai benar-benar putih kaku, mengembang dan kaku. Ini dengan kecepatan rendah dulu lalu ke tinggi ya. Dikocok seperti ini sampai nanti pas dibalik itu enggak jatuh ya. Berarti itu udah berhasil ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kita balik seperti ini, tidak ada yang jatuh. Kita sisihkan dulu putih telurnya, lalu ini kuning telurnya kita tambahkan dengan 250 gram gula pasir dan 250 gram mentega atau margarin. Lalu kita kocok dengan kecepatan rendah dulu lalu ke tinggi ya teman-teman, sampai gulanya agak larut dan semua bahannya tercampur sempurna ya. Nah, ini warnanya juga jadi berubah lebih putih. Kalau sudah agak mengembang, karena ini tidak akan bisa mengembang banget ya, udah mengembang seperti ini, lebih putih dan lebih lembut ya, tidak ada tekstur gulanya. Baru kita tambahkan putih telur yang sudah kita kocok tadi. Jadi saya sengaja kocok duluan putih telurnya biar mixernya itu bersih ya teman-teman, karena kalau untuk mengocok putih telur itu harus dengan mixer yang bersih dan kering. Pokoknya semua wadah yang kita gunakan, semua alat-alat yang kita gunakan harus bersih dan kering ya teman-teman, biar bisa kaku gitu ya, biar bisa mengembang sempurna. Nah, ini setelah kita kocok di campur ya dengan putih telur, kita tambahkan kental manis secukupnya, itu juga opsional ya teman-teman, bisa di skip. Kurang lebih itu 1 sachet ya untuk kental manisnya. Lalu kita tambahkan 250 gram tepung terigu. Ini penambahannya sambil diayak ya teman-teman, biar lebih mengembang nantinya dan tidak ada terigu yang bergerindil-gerindil gitu ya. Jadi nanti cake-nya atau bolunya lebih mulus halus gitu. Nah, kita kocok lagi dengan mixer. Ini bisa juga dengan spatula ya, diaduk balik, tapi dengan mixer juga ini tidak masalah, tidak akan membuat kuenya jadi bantat ya atau kempes lagi gitu pas sudah ngembangnya. Jadi ini benar-benar aman. Pemula ini wajib coba karena tidak perlu trik khusus dan insya Allah langsung berhasil ya, tidak ada gagal-gagalan ya. Setelah di mixer sampai tercampur rata, kita masukkan ke dalam loyang yang sudah dialasi baking paper.
Ini loyangnya ukuran 20 x 20 cm ya teman-teman. Kita masukkan semua adonan, dan ini sambil udah manasin oven ya, karena saya menggunakan oven tangkring, jadi sebelumnya sudah dinyalakan api kompornya. Nah, ini kita ratakan dulu biar nanti hasilnya cantik ya. Biasanya saya menggunakan loyang yang sudah diolesi margarin dan dilapisi tepung terigu ya. Ini pertama kali menggunakan baking paper ya, biar lebih cepat aja. Nah, kita sayang ya di kocokan mixernya juga dibersihkan. Nah, ini hasilnya. Langsung kita oven ke oven yang sudah dipanaskan. Di oven kurang lebih selama 40-45 menit. Kita cek dulu dengan tusuk sate seperti ini. Kalau sudah tidak nempel, berarti ini udah matang. Tinggal kita pindahkan ke peniris ya, peniris kue, biar tidak terlalu panas nantinya. Kita buka, baking papernya dibuka, balikan dulu ya, boleh seperti ini. Ini benar-benar tidak nempel ya teman-teman. Nah, bisa langsung dipindahkan ke wadah saji seperti ini. Dan ini setelah agak dingin, saya potong bagian atasnya karena akan diolesi dengan buttercream biar lebih nempel ya. Jadi diratakan saja seperti ini. Lalu kita olesi dengan buttercream. Untuk resep buttercreamnya ada di video saya yang sebelumnya, cari saja di channel ini ya. Ini cuma 2 bahan dan bikinnya juga mudah, hasilnya enak, tidak ngendal di lidah, dan manisnya itu pas ya. Bisa didasari dulu seperti ini, baru kita ratakan ya bagian atasnya biar lebih rapih kelihatannya. Bisa juga bikin garis seperti ini ya, biar tidak terlalu polos dengan alat scraper seperti ini, dan pinggirannya kita potong biar lebih rapih, terlihat lebih rapih ya. Ini langsung kelihatan banget ya perbedaannya sebelum pinggirnya dipotong dan setelah dipotong pinggirannya. Nah, ini kelihatannya lebih rapi ya. Tinggal kita potong-potong sesuai selera. Ini saya akan bagi 2 dulu ya, biar lebih mudah dan biar sama saja nanti hasilnya. Jadi bagi 2, lalu bagi 2 lagi. Ini satu sisi dibagi 4 dan satu sisinya lagi dibagi 4 lagi. Jadi hasilnya ada 16 potong kue. Nah, bisa kita renggangkan ya biar nanti gampang untuk ngambilnya. Tinggal digeser-geser saja segini sebaris-barisnya, dan bisa kita hias dengan buah stroberi segar seperti ini. Ini dia hasilnya, cantik banget, simple juga bikinnya, dan pastinya rasanya juga enak. Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.